Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Dade Salampesi kembali menjumpai Anda di Presisi Siang edisi Selasa 25 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan ke sejumlah warung kopi. Sebanyak 14 orang pemain judi daring berhasil ditangkap dan diamankan. Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan melaksanakan upacara tabur bunga di laut untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi membela tanah air. Polres Situbondo, Jawa Timur menggelar kegiatan sosial Anjang Sana ke kediaman Purnawirawan dan Warakawuri Polri. Kita ke informasi pertama untuk siang ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan seorang berinisial BGS yang diduga sebagai pemasok narkoba kepada musisi Virgon yang dikenal sebagai vokalis band Last Child. Pelaku juga merupakan salah satu kru dari band Last Child. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi didampingi Kasatres Narkoba AKBP Indra Wini Panjioga menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan barang bukti saat penangkapan, BGS mengakui bahwa dia memasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Polisi juga menemukan adanya transaksi keuangan terkait pembelian narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas menemukan beberapa puntung bekas pemakaian narkotika jenis sintetis. BGS juga mengakui bahwa dia adalah pecandu aktif narkotika. Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan 2 orang terkait penyalahgunaan narkoba. Salah satunya merupakan seorang musisi bernama Virgon. Virgon diamankan di sebuah kamar kos di daerah Ampera, Jakarta Selatan bersama seorang wanita berinisial PA pada 20 Juni 2024. Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkoba jaringan internasional dalam jumlah besar. Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti menjelaskan penangkapan terjadi di wilayah Maredan, Simpang Beringin, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Satu orang tersangka berinisial J, warga asal Bengkalis, diamankan bersama barang bukti 9,5 kg sabu dan 9.000 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas ransel. Satu tersangka lainnya berinisial S yang melarikan diri ke dalam perkebunan sawit telah terdeteksi identitasnya dan masuk dalam daftar pencarian orang. Saat diinterogasi, tersangka J mengaku mendapat imbalan upah senilai 20 juta rupiah dan sudah 2 kali menjadi kurir narkoba dengan jalur yang sama. Narkoba diambil dari kapal pompong di perairan Bengkalis dan dibawa melalui jalur darat melintasi kawasan Jalan Lintas Maredan Siak. Kemana tujuannya, tersangka S yang sedang melarikan diri yang mengetahuinya. Masih terkait dengan narkoba, Sat Narkoba Polres Indramayu menangkap seorang kurir narkotika jenis sabu berinisial JN, warga Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Pelaku bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 1 ons ditangkap di pinggir jalan sawah Desa Ujung Jaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar didampingi Kasat Narkoba AKP Tatang Sunaria saat menggelar jumpa pers mengatakan pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Indramayu. Saat akan ditangkap, tersangka sempat berupaya kabur sehingga terjadi kejar-kejaran sampai ke area persawahan. Namun akhirnya JN tertangkap karena kelelahan.
Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram ini diperoleh dari seseorang di Jakarta yang disebutnya Bos Wetan dengan mendapatkan upah sebesar 1,5 juta rupiah. Tersangka lalu menjualnya dengan sistem tempel atau setelah barang diterima secara utuh, kemudian dipecah menjadi beberapa paket dan disimpan di suatu tempat serta dibuatkan peta. Dan modus operandinya adalah antara konsumen dengan saudara JN ini tidak saling mengenal. Jadi konsumen ini justru langsung berhubungan dengan bandarnya ini dengan inisial atau sebutan Bos Wetan. Dan selanjutnya Bos Wetan ini menyuruh kurirnya yang ada di Indramayu untuk menyerahkan barang narkotika jenis sabu ini kepada saudara JN. Ya. Selanjutnya nanti saudara JN ini memecah barang yang sudah diterima untuk ditaruh di dalam plastik klip, di mana ada yang ukurannya atau beratnya sebesar 1 gram, ada yang setengah gram, ya, ada yang 1/4 gram, dan selanjutnya diedarkan kepada konsumen. Tetapi saudara JN tidak langsung mengenal kepada konsumen. Namun saudara JN ini mengirimkan peta lokasi tempat ditempatkannya sabu-sabu tersebut. Dan peta tersebut dikirimkan kepada saudara Bos Wetan. Jadi modus operandinya mereka tidak saling ketemu dan caranya adalah dengan komunikasi jarak. Sebagai respons terhadap perhatian pemerintah mengenai maraknya judi daring, tim patroli siber Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Banten telah melakukan patroli siber. Hasilnya ditemukan dugaan tindak pidana terkait distribusi dan akses informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Tim patroli siber Polda Banten berhasil mengamankan 5 tersangka yakni PW, TO, BR, EA, dan ZC. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, modus operandi para tersangka yakni dengan mempromosikan situs judi daring melalui postingan dan mencantumkan tautan situs di akun Instagram. Sementara itu, Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Raffles Langgak Putra menyebut, pihaknya akan melakukan tindak lanjut kasus ini dengan pengembangan terhadap rekrut para pemilik akun Instagram hingga ke pengelola situs atau website judi daring. Selain itu, patroli siber akan digencarkan untuk mencari dan menemukan pemilik akun Instagram lain yang menyebarkan akses ke perjudian daring. Jadi selama 1 bulan lebih kita sudah melaksanakan pemblokiran situs judi sebanyak 578 situs. Itu kita lakukan sebagai langkah pencegahan untuk tidak semakin meluasnya judi online di kalangan masyarakat, terutama masyarakat. Itu patroli dari Facebook atau Instagram? Semuanya kita lakukan patroli. Dia di Twitter, Facebook, Instagram, termasuk juga kita dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat, baik itu laporan langsung maupun laporan secara online. Sejauh ini Bang, tersangka yang diamankan? Tersangka yang diamankan 5 orang, ya, perannya sebagai endorsement dan perekrut talent. Maraknya kasus perjudian daring di Indonesia membuat tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan ke sejumlah warung kopi. Sebanyak 14 orang pemain judi daring berhasil ditangkap dan diamankan ke Mapolres Aceh Utara. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara dan jajaran Polsek menangkap 14 orang pemain judi online pada Kamis malam 20 Juni 2024. Mereka ditangkap di 9 lokasi terpisah di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Dan inilah detik-detik polisi melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Mereka tertangkap tangan sedang asik bermain judi online menggunakan ponsel di tempat-tempat umum. Kita hadir. Ya pur permainan. Pur permainan. Pohon. Pohon. Mereka yang tertangkap kemudian dibawa ke Polres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan. Mereka dijerat pasal 18 Junto 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan terancam hukuman kurungan penjara hingga hukuman cambuk di depan umum.
Kasat Reskrim Polres Aceh Utara mengatakan penangkapan itu dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya permainan judi online menggunakan ponsel di warung kopi. Kami berhasil mengamankan 14 pelaku judi online di TKP yang berbeda-beda di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Yang kami harapkan kepada masyarakat segera berhenti, karena judi dapat merusak keluarga, cita-cita, dan masa depan. Dari Polres Aceh Utara, Si Humas melaporkan. Dari Aceh kita bergeser ke Bangka Belitung. Polres Bangka Barat dalam kegiatan razia rutin di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok mengamankan 1 unit truk bermuatan pasir timah dan balok timah tanpa dilengkapi dokumen. Truk beserta muatan pasir dan balok timah diamankan di Mapolres Bangka Barat dengan muatan kurang lebih seberat 4 ton. Hasil interogasi awal kepada supir berinisial JM yang membawa muatan tersebut didapat informasi sopir tidak memiliki dokumen yang sah dalam membawa muatan timah ini. Tersangka mengakui sudah 2 kali membawa barang ilegal tersebut dengan memanipulasi manifest tiket kapal terdaftar membawa buah-buahan atau ikan asin. Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah mengatakan 1 unit truk dengan muatan puluhan balok timah dan puluhan kampil pasir timah seberat kurang lebih 4 ton telah diamankan beserta seorang pengemudinya. Kapolres juga mengungkapkan penggagalan upaya penyelundupan ini berkait informasi yang diberikan masyarakat mengenai akan adanya aktivitas penyelundupan timah di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Kepulauan Bangka Belitung. Nah ini bungkusnya taruh sini satu. Dirin aja. Dirin aja, dirin satu. Dirin sini. Pemirsa, usai jeda, Presisi Siang akan kembali dengan informasi Kapolda Lampung yang menyambut kunjungan silaturahmi PJ Gubernur Lampung di Mapolda. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama dan sinergi.